lagi Pak Cahyono ya? Susila Cahyono. Susila, oke. Asal dari Saya dari Doha, dari Qatar bersama Qatar delegation here in Indonesian Diaspora Congress for the first time. Ada sekitar 19-20 teman kami dari Doha, dari Qatar. Dari Qatar spesial. 19. Iya. Semuanya bayar sendiri. Semuanya bayar sendiri kecuali saya. Kebetulan saya tergabung dalam ITB Alumni Global Network. Jadi organisasi kami punya concern dan punya kepentingan untuk unconnected dot ini supaya bisa tersambung, sehingga please Pak Susilo untuk mewakili Departemen Luar Negeri alumni ITB berangkat ke sana. Tapi tidak ada urusan sama pemerintah. Tidak ada urusan sama pemerintah. Jadi ini semua community. Dan berangkat dengan sendiri-sendiri. Dan di Qatar ada berapa orang yang tinggal? Orang Indonesia maksudnya? Di Qatar it's about 26,000 people. Maksudnya orang Indonesia? Orang Indonesia. The problem is komposisi dari orang profesional masih sangat hanya sekitar 1/5, sekitar 6.000 atau 7.000 orang. Tapi jadi, ini udah sangat bagus saya kira, karena mereka bekerja di most oil gas sector, telecommunication, dan mereka high skill people mulai dari senior production, technician, managers, engineers, and some. Ini banyak orang TKI ya. TKI banyak sekali. Justru itu kita yang minta sama pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan masalah TKI TKW, karena di dalam hati saya memang meskipun itu hak ekonomi mereka untuk bekerja di sana, tapi harusnya komposisinya dikurangi atau bahkan di stop. Tentu penyelesaian di dalam negeri harusnya komprehensif. Jadi masalah itu siapa yang tanganin kalau seandainya ada problem? To be honest, I would like to say that Qatar is open country. It's not like negara-negara tetangga lainnya. Saya mungkin bisa menyebut Saudi atau Kuwait. Qatar is open, dan saya bisa katakan Qatar is less problem dibandingkan negara-negara tetangga untuk masalah TKI TKW. Kita bersyukur untuk itu. Qatar lebih maju. Dan KBRI juga sangat membantu untuk urusan yang segini, dibantu sama masyarakat tentunya. Jadi kalau masalah untuk TKI di Qatar masih lebih baik ya. Lebih baik. Dibandingkan negara-negara tetangga. Saya gitu. bisa bilang begitu, Pak. Kenapa bisa? Karena satu, Qatar is a unique country in Middle East. Even though Qatar is a monarchy, tapi dia punya parlemen yang dipilih, semacam parlemen yang dipilih setiap 3 atau 4 tahun sekali. Qatar punya media yang terbuka, mungkin semua orang tahu Al Jazeera. Dia terbuka. Qatar bersahabat sama Amerika, tapi ada ustadz sekelas Yusuf Al-Qaradawi yang ditolak di negara-negara lain, dia terima. Jadi semua Qatar ini terbuka. Untuk itu saya bisa kira bahwa dari sisi check and balance Qatar lebih berkembang dan lebih maju dibandingkan negara-negara Middle East lain. Emir Qatar sendiri dan putra mahkota sangat mendorong masalah demokrasi, dan Qatar menjadi pionir di situ. Ini masalah TKI ya. Problemnya apa? Sebenarnya sumbernya di mana itu problem? Kalau saya boleh bilang, dan ini sudah berkali-kali juga disampaikan, masalah TKI ini masalah yang sangat rumit, sangat pelik. Saya bisa bilang stop aja tuh TKI, tapi tidak bisa semudah itu. Saya bisa membayangkan di tanah air sendiri, mereka orang yang memang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, ekonomi mereka. Pemerintah seharusnya melakukan hal-hal yang menjadi tugasnya di dalam negeri dulu, untuk tidak memindahkan masalah di luar negeri, terutama di negara-negara Middle East. Kalau di Hong Kong TKI TKW maju. Nah, saya bisa memberi contoh di Tasikmalaya itu, ibu-ibu atau remaja perempuan, mereka diberi kegiatan berketerampilan yang maju, sehingga jumlah TKW di sana dibandingkan misalnya dari Cianjur atau dari Indramayu sangat sedikit. Yang ada di kepala mereka yang ada di Indramayu atau Cianjur adalah lulus sekolah SD, kerja di luar negeri dengan gaji sekian juta itu. Ini yang kita sayangkan. Harusnya mindset itu berubah, bahwa bagaimanapun juga pendidikan yang baik itu jauh lebih baik daripada hanya lulus SD terus kemudian. Tapi apakah itu gajinya memang jutaan rupiah? Gaji misalnya sekitar 800 rial, let's say sekitar 4 juta. 4 juta yeah. Buat itu. Dan
Apakah ini TKI masih terlalu muda atau? Mungkin saya perlu koreksi Pak, bukan TKI ya, TKW. Oh, TKW. Terutama PLRT. Kalau TKI, saya juga TKI, tapi teman-teman yang profesional TKI gajinya kan ribuan dolar, mungkin ada di atas 15.000, 17.000 dolar. It doesn't matter. Kalau laki-laki mereka bekerja sebagai tenaga kerja intelektual. Tenaga kerja intelektual. Tapi buat wanita lain. Ya, buat wanita ini TKW PLRT yang saya umumkan, pembantu rumah tangga. It's enough is enough. Tapi gaji mereka kebanyakan, gaji mereka tentu upah minimum di sana. Kalau di Indonesia saya ingin menegaskan bahwa gaji 4 juta yang diterima oleh TKW mungkin untuk ukuran orang di kampung cukup besar, tapi buat saya harga diri sebuah bangsa tidak bisa beli dengan harga devisa yang mereka sumbangkan. Kalau saya itu Pak, makanya saya lebih bangga kalau Indonesia menyumbangkan orang-orang yang profesional, engineers, high skill labor, itu akan lebih membanggakan, dan laki-laki. Nah, apakah ini yang TKW itu berumur berapa kira-kira rata-rata yang datang? Ini masalah lagi. TKW yang datang ke sana ada yang remaja, ada yang orang tua. Dengan berbagai problem di tanah air. Yang remaja mungkin penganggur di tanah air, dengan perjalanan mereka akhirnya mendapatkan kerja di luar negeri, tentu senang. Yang sudah tua mungkin problem rumah tangga, suaminya nggak bekerja di kampung, dia berangkat. Problem berikutnya adalah ketika mereka mengirimkan uang di tanah air, syukur alhamdulillah kalau mereka digunakan untuk yang baik. Yang sering saya dengar adalah suaminya nganggur, di tanah air dikirimin uang, tapi mereka kawin lagi. Sementara istrinya bekerja keras di Saudi. Ini masalah. Tapi inilah yang kasihan. Makanya saya sekali lagi balik lagi ke tenaga profesional. Kenapa tidak? Saya bisa nyombong sedikit di Qatar. Running LNG plant pertama kali itu pionirnya orang Qatar, yang diambilkan dari Arun. Sampai sekarang pun mereka masih menjadi tokoh di Rasgas, Qatar Gas. Why not? They are professional and we are proud of them. Tapi yang TKW apakah banyak masih anak di bawah umur atau? Saya tidak menemukan itu untuk di Qatar. Mungkin di negara lain yang kasusnya sering muncul itu memang fakta. Tapi di Qatar saya rasa jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Mungkin negaranya karena kecil, jumlahnya tidak terlalu banyak seperti di Saudi. Jumlahnya berapa kalau di Qatar? Kalau di Qatar sekitar 19 ribuan.